Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan kita berada pada pembahasan yang terakhir pada kisah Nabi yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pembahasan yang lalu ya, kita sudah sampai pada ayat yang ke-90. Nah, sehingga kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang ke-91. Ya, kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Nah, taib. Jadi mereka mengatakan ini setelah Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan dirinya kepada mereka bahwasanya saya adalah Yusuf, saudara kalian. Saya yang sekarang sebagai Azizu Misr, sebagai Perdana Menteri Mesir, adalah saudara kalian yang dulu kalian lempar masuk ke dalam sumur, yang dulu mau kalian bunuh, sekarang berdiri di hadapan kalian sebagai Azizu Misr, sebagai Perdana Menterinya Mesir. Nah, dan setelah mereka semua mengetahui bahwa ternyata ya, yang selama ini membantunya, memberikan gandum kepadanya setiap bulan di musim kemarau yang berkepanjangan, ternyata tidak lain adalah saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan, demi Allah, bahwa sesungguhnya Allah telah melebihkanmu, Allah telah mengangkat derajatmu, Allah telah memuliakanmu dibandingkan dengan kami ini. Wa in kunna la khati'in, dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada bagaimana kesudahan Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana permulaan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana saudara-saudaranya berusaha untuk membunuhnya, menyingkirkannya, karena ya adanya perasaan hasad di dalam dirinya, di dalam diri mereka. Setelah mengetahui bagaimana kecintaan ayahnya kepada Nabi Yusuf yang melebihi kecintaan ayahnya kepada mereka semua, ya. Setelah mereka mengetahui bahwasanya Yusuf, saudaranya ini, ya, adiknya ini nanti akan menjadi orang yang besar berdasarkan mimpinya, ya, yang dia lihat bahwa 11 bintang, matahari dan bulan semuanya akan sujud kepada Yusuf. Dan mereka tidak terima itu. Mereka tidak menghendaki hal tersebut terjadi, sehingga mereka berusaha supaya apa yang dilihat oleh Yusuf itu tidak terlaksana. Ya, maka mereka pun membuang Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam sumur dengan harapan nanti akan ada kafilah dagang yang membawanya ke tempat yang sangat jauh dari ayahnya. Ini yang diinginkan. Tapi apakah kejahatan mereka, kejahatan orang-orang yang hasad itu berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Ternyata tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan bagi hambanya kemuliaan,
jika Allah menginginkan bagi hambanya derajat yang tinggi, maka betapapun usaha dari manusia untuk menghalanginya, maka tidak akan mungkin bisa menghalanginya. Nah, begitu pula dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang musyrik berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, namun jika Allah tidak menghendaki hal tersebut, maka juga tidak akan terjadi. Bagaimana kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah beliau di Mekah selalu dihalangi, selalu diintimidasi, bahkan Rasulullah hampir dibunuh. Nah, karena orang-orang musyrik ini mau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mau memadamkan dakwah Islam. Tapi ya, meskipun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, namun jika Allah tidak berkehendak, maka juga tidak akan terlaksana. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menjadikan cahaya tersebut menjadi lebih bersinar. Yuriduna liyutfi'u nurallahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan cahaya Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala enggan. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan cahaya tersebut semakin besar dan semakin bersinar, dan dakwah Nabi SAW semakin diterima oleh banyak kalangan. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kemiripan yang sangat banyak ya, dengan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mereka mengakui bahwa laqad atharakallahu alaina, sungguh Allah telah memuliakanmu daripada kami ini. Yang di mana mereka datang ke Mesir untuk meminta, dan yang memberikannya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf sebagai Azizu Misr, sebagai Perdana Menteri Mesir, sebagai orang nomor 2 di Mesir, memiliki manzilah, kedudukan yang sangat dihormati, yang sangat tinggi. Nah, ya, ini semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tapi kemudian di ayat yang berikutnya Allah berfirman, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nah, ya, setelah mereka saudara-saudara Nabi Yusuf mengakui dan menyadari kesalahan mereka dan iktiraf di hadapan Nabi Yusuf tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf dan tidak diberikan kepada mereka, ya, Nabi Yusuf membalas ucapan mereka dengan ucapan yang dinanti-nantikan oleh seorang saudara, yaitu la tathriba alaikumul yawm. Tidak ada cercaan untuk kalian pada hari ini. Saya tidak akan menghukum kalian atas kesalahan kalian yang dulu pernah kalian lakukan terhadap saya. Jangankan hukuman berupa fisik, ya, hukuman berupa hinaan, berupa cercaan, berupa makian tidak akan kalian dapatkan. Nah, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi Nabi SAW mengembalikannya kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun, karena Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Maka kenapa Nabi Yusuf yang merupakan seorang manusia tidak mau memaafkan saudara-saudaranya? Allah saja yang memberikan hambanya segala yang dia inginkan. Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang mengatur kehidupannya segala sesuatunya, nikmat yang sangat banyak. Namun ketika hamba tersebut berdosa, bermaksiat, kemudian bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Nah, begitu pula dengan Nabi Yusuf, ingin mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang Al-Ghafur. Nah, di sini disebutkan Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun pada waktu itu beliau sangat mampu untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya dulu, tapi Nabi Yusuf tidak melakukannya. Nabi Yusuf mengatakan kepadanya, la tathriba alaikumul yawm. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW
pada Fathu Makkah, pada saat Rasulullah menaklukkan kota Mekkah, di mana orang-orang musyrik, orang-orang Mekkah, penduduk Mekkah, mereka bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Muhammad kepada kita ini, karena mereka tahu bahwasanya kebiasaan seorang pemimpin pasukan ketika menguasai sebuah daerah, maka mereka akan menguasainya dan menjadikan penduduknya sebagai budak, menjadikan penduduknya sebagai budak-budaknya, sebagai tawanannya. Itu kebiasaan yang ada. Lalu mereka bertanya-tanya, apakah kira-kira Muhammad nanti akan memperlakukan kita seperti itu? Apalagi dulu ketika Muhammad SAW masih di Mekkah berdakwah, kita ini penduduk Mekkah selalu menghalanginya, selalu mengganggunya, menuduhnya sebagai orang gila, sebagai tukang sihir dan sebagainya, mengganggu fisiknya, menyakitinya dan sebagainya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tapi ternyata pada saat mereka dikumpulkan semua, Rasul bertanya kepada mereka, apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Mereka berharap kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa idhabu fa antumut tulaqa, kalian silahkan pergi karena kalian adalah orang-orang yang bebas, tidak ditawan. Tidak ditawan, tidak dijadikan sebagai budak. Dan dengan jawaban itu membuat mereka kebanyakannya masuk ke dalam agama Islam. Karena melihat bagaimana keindahan akhlak Rasulullah, bagaimana pemaafan yang luar biasa, memaafkan pada saat mampu untuk membalas, itu luar biasa. Kalau orang memaafkan, karena memang tidak ada jalan lain, tidak ada kemampuan dia untuk membalas, maka itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau misalnya dia mampu, dia berada dalam posisi yang tinggi dan dia memaafkan, maka itu yang luar biasa. Jadi ini juga ada kemiripan dengan kisahnya Rasulullah pada saat Nabi Yusuf memaafkan mereka dan mengatakan la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Dan Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian karena kalian adalah orang-orang yang merdeka. Tapi kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, idhabu biqamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Taib. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada saudara-saudaranya, pergilah kalian ke Kanaan, kembali kalian ke Kanaan, dan bawalah baju saya ini, bawa kemeja saya ini, bawa kepada ayah kita, kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian baju tersebut alquhu ala wajhi abi, tutupkan ke wajah ayah kita, maka akan kembali melihat. Ayah kita Nabi Yaqub akan kembali melihat. Dan setelah itu bawalah semua keluarga kalian ke Mesir. Bawalah semua keluarga kalian dari Kanaan, dari Palestina ke Mesir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa yang membawa baju ini adalah Yahuda, karena dulu dialah yang membawa bajunya Nabi Yusuf, kemudian mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya serigala-serigala telah memangsa saudara kita, telah memangsa Yusuf, dan ini adalah bajunya yang telah berlumuran darah. Yang membawanya adalah Yahuda. Dan di ayat ini Yahudalah yang juga membawa baju tersebut dengan harapan agar Allah mengampuni kesalahannya dulu. Dia membawanya, yang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana pada baju itu ada kemuliaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Yaqub. Karena dengan sebab baju tersebut
akan mengembalikan penglihatan Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub alaihissalam sudah lama tidak melihat, buta, disebabkan oleh banyaknya beliau menangis dalam waktu yang sangat lama berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, sekitar 40 tahun lamanya berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan perpisahan tersebut membuat Nabi Yakub alaihissalam bersedih dan sering menangis, dan karena seringnya menangis itulah membuat penglihatannya menjadi kabur, kemudian tidak melihat lagi. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mukjizat kepada nabinya, kepada kedua nabinya, Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, dengan sebab baju tersebut yang ditutupkan di wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian setelah itu kembali bisa melihat. Nah, dan itu merupakan mukjizat yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada nabinya, karena jangankan mengembalikan yang buta menjadi melihat, bahkan yang meninggal menjadi hidup merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi beberapa kali. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan tentang orang-orang yang sudah meninggal kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam berpesan agar membawa semua Banu Israel. Banu Israel itu anak keturunan, anak dan cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sehingga mulai saat itu mereka semuanya meninggalkan Palestina, Bani Israel yang meninggalkan Palestina dan bermukim di Mesir. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Nah, jadi ketika Yahuda membawa baju ini, ya, mulai ketika dia keluar dari perbatasan Mesir, Nabi Yakub alaihissalam sudah mulai mencium baunya Yusuf alaihissalam pada baju tersebut. Nah, dan dia mengatakan kepada anaknya, inni la ajidu riha Yusuf, anak atau cucunya yang masih ada di Kan'an. Dia mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Di sini bukan, dia tidak mengatakan ana ajidu riha Yusuf, tapi dia mengatakan inni la ajidu riha Yusuf. Sungguh saya benar-benar menemukan baunya Yusuf, mencium baunya Yusuf. Diberikan penekanan dengan dua penekanan. Yang pertama adalah harfu inna, dan yang kedua adalah lamut taukid, la ajidu. Nah, keduanya ada menunjukkan bagaimana firasat yang sangat luar biasa dari Nabi Yakub alaihissalam, di mana ya mencium bau dari jarak ratusan atau bahkan mungkin ribuan ya kilo dari Palestina ke Mesir. Itu sesuatu yang di luar akal, tidak masuk akal bagaimana caranya kita mencium bau itu. Tapi ini adalah nabi. Nah, ini adalah nabi, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi-nabinya. Nah, bahkan jangankan nabi, ya, wali Allah Subhanahu wa taala seperti ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah diberikan karamah ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau mengutus pasukan untuk pembebasan. Nah, kemudian pada peperangan tersebut, pada ma'arakah tersebut, Umar bin Khattab seakan-akan diperlihatkan kepadanya bagaimana posisi kaum muslimin. Nah, yang akan diserang oleh musuh-musuhnya dari belakang gunung. Kemudian ya, siapa Umar bin Khattab mengatakan, ya sariyal jabal, ya sariyal jabal, wahai para pasukan, hati-hati dengan di belakang gunung tersebut. Nah, dan para pasukan ini mendengarkan ucapan tersebut, padahal jarak antara Umar yang di Madinah dengan pasukan itu sangat jauh. Nah, sangat jauh. Dan ini merupakan karamah yang Allah berikan kepada
wali-walinya. Dan yang dimaksud dengan karamah itu bukan sesuatu yang kapan kita mau terjadi. Nah, sehingga ya kalau misalnya ada yang mengaku wali, kemudian dia memperlihatkan karamahnya kapan saja dia mau, maka itu bukan karamah. Ya, karena karamah itu Allah berikan pada kondisi-kondisi yang terdesak, darurat, atau ada kemaslahatan yang besar untuk kaum muslimin. Nah, bukan untuk kemaslahatan dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin yang besar. Itu disebut dengan karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Ya, kalaulah sekiranya kalian tidak akan menuduh saya sebagai orang yang kehilangan akalnya dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, ya betul saja bahwa keluarganya, anak cucunya, mereka menyangkal itu. Mereka mengatakan tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, sungguh kamu masih pada kesalahanmu yang dulu, kekeliruanmu yang dulu, kebiasaanmu yang dulu. Karena sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sehingga mengatakan perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Ini dikatakan oleh anaknya dan keluarganya. Nah, padahal mereka tahu bahwasanya Nabi Yakub adalah seorang nabi. Nah, tapi karena ini sesuatu yang ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, apalagi Nabi Yakub yang memang selama ini sangat banyak bersedih, sehingga mereka menyangka bahwa ya ini cuman dalam tanda kutip kegilaan yang muncul akibat kecintaan terhadap Nabi Yusuf yang terlalu berlebihan. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, taib. Kemudian ternyata ya betul, ketika telah datang sudah sampai Yahuda membawa baju tersebut, nah, dan diberikannya kepada Nabi Yakub dan ditutupkannya ke wajahnya. Setelah itu irtadda basira, ya, Nabi Yakub kembali bisa melihat setelah membuta dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian dia mengatakan, qala alam aqul lakum, bukankah saya sudah katakan kepada kalian bahwa saya mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui? Ya, tadi ketika Nabi Yakub mengatakan saya mencium baunya Nabi Yusuf, mereka mengatakan innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, kamu itu sudah gila. Nah, sudah kembali kepada kesalahanmu yang dulu, ya, kekeliruanmu yang dulu. Tapi ternyata betul, ya, bahwa datang beberapa hari setelahnya orang yang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, dan dengan baju tersebut mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub alaihissalam. Dan begitulah para nabi, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mereka mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Dan syahidnya di sini dia mengatakan a'lamu minallahi, saya mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui, dan sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya ilmu gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Para nabi pun tidak tahu ilmu gaib, para nabi pun mereka tidak tahu. Kalau ada yang ditahu oleh para nabi dari berita-berita gaib, itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari mereka sendiri. Kalau para nabi saja tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, apalagi selain nabi. Para dukun, nah, para peramal yang mengatakan kamu nantinya akan seperti ini, yang mencuri barangmu adalah ini atau itu, yang memberimu penyakit adalah si fulan dan fulan, padahal ya dia cuma menerka-nerka, karena itu adalah perkara yang gaib dan Allah tidak akan mungkin memberi kabar kepadanya karena dia bukan seorang nabi.
ya Allah tidak mungkin memberikan kabar gaib kepada manusia-manusia tersebut, karena mereka bukanlah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cuma dua kemungkinan. Yang pertama sumbernya dari syaitan, yang kedua adalah sumbernya dari dirinya sendiri. Ya cuma menerka-nerka saja, menebak-nebak saja. Nah, sehingga tidak layak dan tidak boleh untuk kemudian dipercayai. Taib. Kemudian Allah berfirman, qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Taib. Ya, setelah semua rahasia terungkap, rahasia yang selama ini mereka tutupi selama kurang lebih 40 tahun. Mereka selalu mengatakan, wahai ayah kami, Nabi Yusuf itu sudah dimakan oleh serigala. Ya jangan pikirkan lagi. Disinilah terbukti bahwasanya mereka selama ini berbohong. Karena Nabi Yusuf masih hidup. Bahkan Nabi Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri Mesir. Nah, dan sekarang mereka mengakuinya. Ya, mereka mengakuinya. Makanya mereka mengatakan, wahai ayah kami, mintakanlah ampun kepada Allah, ya, untuk kami, agar kami semuanya dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jawaban Nabi Yakub, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nah, taib. Jadi Nabi Yakub alaihissalam, ya sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, meskipun selama ini sudah dibuat bersedih, sakit hatinya oleh anak-anaknya berpuluhan tahun lamanya, tapi pada saat mereka sudah mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berpikir panjang untuk kemudian mau mendoakan ampunan untuk anak-anaknya. Nah, taib. Kemudian kita lanjut. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawayhi wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Nah, kemudian setelah itu mereka pun membawa, mereka pun hijrah, mereka pun berbondong-bondong berangkat ke Mesir, dan meninggalkan Palestina, yang nantinya akan kembali lagi ke Palestina, setelah ratusan tahun di Mesir. Naam. Dan akhirnya nanti mereka akan diperbudak. Setelah zamannya Nabi Yusuf berlalu, beberapa zaman berlalu, mereka menjadi budak. Mereka akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina. Sekarang ini mereka tinggalkan Palestina dan berangkat ke Mesir. Nah, kemudian awa ilaihi abawaihi, kedua orang tuanya mendatanginya. Abawaihi di sini ayahnya dan ibunya. Meskipun ada riwayat mengatakan bahwa ayahnya dan bibinya, karena ibunya sudah meninggal dunia, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ibunya sudah meninggal dunia, sehingga kembali kepada hukum asal bahwasanya ibunya masih hidup sampai zaman itu. Nah, sebagaimana mimpinya dulu Nabi SAW bahwasanya akan sujud kepadanya 11 bintang, matahari dan bulan. Kemudian Nabi Yakub menafsirkan mimpinya, 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya, matahari itu adalah ayahnya sendiri, bulan itu adalah ibunya sendiri. Dan selama tidak ada dalil yang kuat menunjukkan bahwa ibunya meninggal dunia, berarti kembali kepada asalnya bahwa abawaihi di sini, kedua orang tuanya di sini adalah ayah dan ibunya, bukan ayah dan bibinya. Nah, wa qala udkhulu Misra insyaallahu aminin. Nah, dan dikatakan kepada mereka semua, masuklah kalian ke Mesir dalam keadaan yang aman dan tentram. Allah berfirman, wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana rabbi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Nah, tayyib. Jadi disinilah terjadi mimpinya Nabi Yusuf yang pernah dilihat dulu di masa kecilnya. Ketika orang tuanya sudah datang, saudara-saudaranya semuanya berkumpul, mereka semuanya bersujud
kepada Yusuf alaihissalam. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya sujud kepada selain Allah, sujud bukan penghambaan, tapi sujud penghormatan. Itu boleh dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tersebut dilarang. Baik sujud untuk penghormatan, apalagi sujud untuk penghambaan. Nah, keduanya tidak boleh. Adapun syariat mereka, selama sujud itu bukan sebagai sujud penghambaan, sujud untuk menyembah, maka boleh. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang pernah dulu saya lihat. Nah, kemudian di sini Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyalahkan sama sekali saudara-saudaranya. Dia mengatakan, mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini yang terjadi ini semua adalah gara-gara syaitan, gara-gara tipu dayanya syaitan yang telah merusak hubungan saya dengan saudara-saudara saya. Nah, ini min husni adabihi, di antara kebaikan akhlak dan adab dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kemudian ayat berikutnya, 2 ayat lagi, Allah berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tayyib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, kekuasaan, dan Engkau mengajarkan kepada saya takwil mimpi. Takwil mimpi, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Nabi Yusuf alaihissalam dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, beliau mengingat semua itu. Beliau menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, dan di sini Nabi Yusuf alaihissalam setelah merasakan nikmat yang banyak itu, saudara-saudaranya berkumpul, ayahnya semuanya berkumpul, dia mau menyampaikan nikmat itu yang banyak itu. Nah, dan ini adalah bentuk kesyukuran yang luar biasa. Dan yang namanya ujian itu bisa berupa kebaikan atau keburukan. Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil sampai menjadi nabi itu semuanya ujian. Nah, ujian berpisah dengan ayahnya, ujian mendapatkan perlakuan buruk dari saudaranya, ujian dijual sebagai budak, ujian dimasukkan ke dalam penjara, ujian fitnah wanita, dan ini semua ujian-ujian yang sayyi'ah, yang buruk. Tapi setelah itu Nabi Yusuf diuji lagi. Ujiannya berbeda. Ujiannya adalah dengan kebaikan, kekuasaan. Berkumpulnya saudara-saudaranya itu adalah ujian juga itu. Ujian berupa kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian wahai manusia dengan bil khairi wasyarri, dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah, semuanya adalah ujian. Semuanya adalah fitnah. Nah, dan dilihat siapa yang bisa bersabar dengan ujian tersebut. Yang diuji dengan keburukan, maka dia harus bersabar. Yang diuji dengan kebaikan, maka dia harus bersyukur. Kita lihat kepada dua nabi Allah yang ujiannya itu 180 derajat berbeda. Nabi Sulaiman, apa ujiannya? Syar atau khair? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Raja bisa berbicara dengan hewan, dengan jin, dengan banyak sekali. Angin menjadi kendaraannya. Nah, itu kebaikan semua. Nabi Ayub, apa ujiannya? Kebaikan atau keburukan? Iya, penyakit, keburukan. Bisyarri, dengan keburukan. Tapi dia menghadapinya dengan kesabaran, sebagaimana Nabi Sulaiman menghadapinya dengan kesyukuran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka berdua dengan sifat yang sama. Nah, Allah mengatakan, "Ni'mal 'abdu
innahu awwab. Kepada siapa? Nabi Sulaiman. Pada saat kisahnya Nabi Ayub, Allah juga mengatakan, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia suka kembali kepadaku. Dua nabi dengan ujian yang 180 derajat. Satu diuji dengan kebaikan, tapi bersyukur. Satu nabi diuji dengan keburukan dan dia bersabar, dan hasilnya sama, yaitu ni'mal abdu innahu awwab. Ya, maka ya kita jangan menyangka bahwa ya ujian itu hanya pada keburukan saja, tapi termasuk nikmat kekuasaan, kemegahan, kekayaan dan sebagainya, yaitu semuanya adalah nikmat. Apakah kita bisa mensyukurinya atau menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat tersebut? Nah, saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa satu ayat, mungkin akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.